Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priska Papetungan dengan NIM 131421035. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat kepegawaian untuk pembangunan. Yang pertama, konsep administrasi kepegawaian untuk pembangunan. Administrasi kepegawaian adalah seluruh aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan masalah penggunaan pegawai untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk dapat melaksanakan administrasi kepegawaian ini, dibutuhkan seorang pegawai yang disebut sebagai administrator yang bertujuan untuk menyusun dan mengendalikan seluruh aktivitas untuk memelihara, mengembangkan, mendapatkan maupun menggunakan para pegawai sesuai dengan beban kerja untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan yang telah ditentukan sebelumnya. Kepegawaian untuk pembangunan. Adanya kepegawaian menurut para ahli bertujuan untuk membina suatu sistem karir kepegawaian yang didasarkan atas prestasi dan kemampuan kerja. Adapun pelaksana kepegawaian administrasi pembangunan adalah peranan elit administrasi, antara lain seluruh birokrasi pemerintahan yang melaksanakan kegiatan usaha pemerintahan, khususnya untuk melaksanakan tugas-tugas kegiatan di bidang ekonomi. Macam-macam klasifikasi kepegawaian. Dalam administrasi kepegawaian pada umumnya terdapat kelompok golongan kepegawaian sebagai berikut. Yang pertama, kelompok jabatan administrasi tingkat tinggi. Yang kedua, kelompok kepegawaian yang memerlukan skill serta latihan yang tinggi. Yang ketiga, jabatan diploma. Yang keempat, angkatan bersenjata. Yang kelima, kelompok kepegawaian dalam instansi otonomi. Yang keenam, kelompok kepegawaian pelayanan administrasi. Dan yang ketujuh, pekerja harian. Formasi pengadaan kepegawaian. Pada umumnya, faktor-faktor yang menentukan penetapan formasi adalah jenis pekerjaan, sifat pekerjaan, perkiraan kapasitas pekerjaan, beban kerja, prinsip pelaksanaan pekerjaan, jenjang dan jumlah jabatan dan pangkat dalam organisasi pekerjaan, alat yang tersedia. Organisasi administrasi kepegawaian. Suatu badan administrasi kepegawaian seringkali diiringi dengan dewan kepegawaian. Dewan dapat memberikan petunjuk atau nasihat tentang pelaksanaan administrasi kepegawaian yang akan dilaksanakan. Dengan demikian, badan administrasi kepegawaian ini perlu mempunyai hubungan dengan pembentukan di departemen dan badan administrasi pemerintahan lainnya. Hubungan ini biasanya berdasarkan prinsip sentralisasi dan desentralisasi administrasi kepegawaian. Berikutnya, proses penerimaan tenaga kerja. Yang pertama, menganalisis kebutuhan posisi. Yang kedua, merencanakan proses rekrutmen. Yang ketiga, pasang lowongan. Yang keempat, memproses lamaran kerja dan melakukan wawancara. Dan yang kelima, pilih kandidat yang cocok dan berikan kesempatan kerja. Selanjutnya, pembinaan dan keamanan tenaga kerja. Yang pertama, tata ruang kerja. Yang kedua, pakaian kerja. Dan yang ketiga, lingkungan kerja. Salah satu pembinaan yang diberikan kepada tenaga kerja yaitu keamanan agar pegawai dan pengusaha merasa lebih tentram dan lebih aman. Program keamanan dan keselamatan kerja dapat dilakukan dalam bentuk panitia pembina keselamatan kerja. Faktor-faktor keselamatan dan keamanan kerja yang harus diperhatikan oleh panitia pembina keselamatan kerja antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tata ruang kerja. Yang kedua, pakaian kerja. Dan yang ketiga, lingkungan kerja. Selanjutnya, pemutusan hubungan kerja dan pensiun. Pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan dengan cara hormat, dapat juga dengan cara tidak hormat. Pemutusan kerja dengan hormat biasanya diberikan apabila pemutusan kerja dilakukan di luar
kesalahan pekerja. Sebaliknya, pemutusan kerja dengan predikat dengan tidak hormat diberikan apabila dilakukan karena kesalahan pekerja. Begitu pula dalam hal pensiun. Secara umum, pensiun berarti jaminan hari tua yang diberikan sebagai balas jasa terhadap pegawai atau pekerja yang telah bertahun-tahun mengabdi kepada negara atau perusahaan. Sebenarnya program pensiun bukan hanya menguntungkan pihak pegawai atau pekerja, tetapi juga menguntungkan pihak perusahaan itu sendiri. Sekian penjelasan dari materi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.